Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Oke, anak kita awali pertemuan pada hari ini. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Siapa yang biasanya berdoa? Ya, silakan Kak Ustaz. Duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak hari ini masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Sudah sarapan semua? Harus semangat. Anak-anak hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tentang pembelajaran apa kemarin? Bukan tentang bangun. Kita akan belajar materi yang lain. Akan tetapi, yuk sebelum kita mulai, silakan dulu rapikan tempat duduk kalian. Ya, duduknya mejanya kursinya lurus, maskernya yang kurang betul pakai. Aku izin tidak pakai masker, karena kalau pakai masker nanti sepertinya suaranya tidak terdengar tuh. Santai ya. Dan sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap, coba cek sound 25%. Cek sound 50%. Cek sound 100%. Oke, tepuk tangan dulu. Tetap membangkitkan semangat nasionalisme anak-anak, semangat cinta tanah air. Yuk coba semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagaimana posisinya? Khidmat ya. Ya. Tuh. Ya. Posisi siap dimanapun anak-anak berada ketika mendengar lagu Indonesia Raya diusahakan posisinya tegak atau siap, diibaratkan seperti kita sedang melakukan kegiatan berupa menghormati
bendera merah putih, biar rasa nasionalisme anak-anak tak ada di dalam jiwa kamu. Kamu cinta nggak dengan Indonesia? Kalau cinta dengan Indonesia harus bangga menjadi anak Indonesia. Anak-anak, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah nanti anak-anak akan menayangkan video, anak-anak dapat membuat atau mengetahui bisa mengkombinasikan jaring-jaring bangun ruang. Kita ambil nanti bangun ruangnya adalah prisma sama limas, ya. Kemudian nanti anak-anak aku sudah siapkan beberapa lagi di meja kalian per kelompok nantinya. Kita akan membuat proyek yaitu menggabungkan dua buah bangun ruang, prisma sama limas. Nanti anak-anak membuat gabungannya, modelnya bagaimana itu terserah anak-anak dalam masing-masing kelompok. Yaitu nanti anak-anak presentasi lagi seperti biasanya, ditampilkan hasilnya. Jangan malu, kalian harus bangga untuk bisa menampilkan hasil karya Anda. Kemudian yang ketiga, setelah itu kemudian mempresentasikan hasilnya di depan seperti itu. Terus nanti anak-anak buat proyeknya, bentuk bangun ruangnya seperti apa. Karena kamu menggabungkan dua bangun, bisa membuat dari gabungan yang sudah ada di depan kalian, ada masing-masing kamu jadikan apa, entah itu prisma segi 4 atau limas segi berapa itu ya. Tapi sebelumnya untuk tetap menambah semangat kalian, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Itu semangat. Itu ya. Jadi karena untuk mengingatkan kembali kalian tentang pembelajaran yang kemarin, aku akan putarkan sedikit tentang bangun ruang yang kemarin. Bapak ingat-ingat lagi untuk mengingat lagi. Supaya perhatikan ruang-ruang yang ada di sini. Ada jenis prisma, limas, kalian lihat, karena bentuknya tegak, ruang-ruang jenis ini dapat disusun bertumpuk. Sedangkan yang lainnya tak dapat disusun seperti kelompok pertama. Yang bisa disusun disebut sebagai prisma. Dan jenis yang lain, ciri utama dari prisma yaitu tegak. Karena tegak, bentuk dari alas dan kutub yang komponen. Kemudian kita lihat ciri limas. Perhatikan bahwa ruang jenis ini. Limas memiliki keunikan yang sangat mudah dikenal, yaitu alasnya lancip. Bentuk yang runcing pada limas disebut titik puncak. Jadi, ciri utama limas memiliki titik puncak. Lebih jelas sekarang? Lalu, papan pasang bawah dari yang paling kanan. Perhatikan alas dan tutupnya berbentuk segitiga, sehingga diberinya prisma segitiga. Kemudian yang kuning, alas dan tutup berbentuk segi lima, sehingga namanya adalah prisma segi lima. Yang biru berbentuk segi 6, namanya prisma segi 6. Kemudian terus yaitu tabung atau silinder. Kedua, perhatikan alasnya. limas ya. Lalu yang kedua, perhatikan alasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alasnya berbentuk segi 6, maka namanya limas segi 6. Dan yang terakhir, alas berbentuk lingkaran punya nama khusus juga, yaitu al-taman. Ya, sudah. Limas yang terakhir bentuknya lancip, tapi alasnya bentuknya seperti apa? Ini itu namanya kerucut. Kalau kita kenalnya kerucut. Jadi kalau limas
ada titik puncak. Ya, jadi mengerucut ke atas. Kalau prisma itu bentuknya menyesuaikan dengan sisi alas sama sisi atapnya. Itu macam-macam prisma sama dimas. Nah, itu ya, sudah ingat kembali? Nah, dari penjelasan itu tadi ada berapa macam prisma? Ada 4, apa saja? Siapa yang dapat? Angkat tangan. Prisma segi 5, ada apa lagi? Prisma segi 6, ada apa lagi? Prisma segi 3, dan masih banyak lagi. Untuk limasnya ada berapa macam tadi? Limas 4. Limas kerucut, sisi kerucut berarti alasnya bentuknya apa tadi? Bentuknya lingkaran. Betul. Apalagi setelah itu limas segi berapa? Segi 4. Ada berapa lagi? Segi 5, segi 4, dan segi 3. Masih banyak lagi. Nah, kira-kira kalau sifatnya prisma bagaimana? Prisma, sifatnya prisma. Contoh bangun ruang yang ada di depan kamu yang contohnya mirip prisma, coba diangkat. Prisma, coba diangkat. Prisma yang bentuknya seperti prisma. Oke. Wah, bekas websoden itu apa? Masker. Ada lagi yang lain? Oh, boleh ini. Ya, banyak lagi, itu namanya prisma. Bentuknya memiliki sisi alas, sisi atas, sama sisi tegak. Sisi tegaknya menyesuaikan jumlah sisi alasnya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak, karena anak sudah ingat, sudah memahami itu. Nah, sebelum masuk ke LKPD, aku tanyakan dulu. Ini adalah sebuah video yang ada hubungannya dengan materi yang akan anak-anak ucapkan dalam membuat suatu proyek. Silakan disimak baik-baik ini dari awal sampai akhir. Ini materi dalam pembelajaran kali ini, ya. Ya, silakan disimak baik-baik, didengarkan, ya, dicatat mana yang penting. Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Yang pertama kita akan melihat gambar jaring-jaring limas. Gambar yang pertama, gambar jaring-jaring limas segitiga. Dari bangun ruang limas segitiga, kita lakukan proses pembelahan, akan menghasilkan jaring-jaring limas segitiga. Selanjutnya adalah gambar jaring-jaring limas segi 4. Dari bangun ruang limas segi 4, kita lakukan proses pembelahan, akan menghasilkan jaring-jaring limas segi 4. Gambar jaring-jaring limas segi 5. Dari bangun ruang limas segi 5, kita lakukan proses pembelahan, akan menghasilkan jaring-jaring limas segi 5.
Selanjutnya, gambar jaring-jaring prisma. Yang pertama, gambar jaring-jaring prisma segitiga. Dari bangun ruang prisma segitiga, kita lakukan proses pembelahan, menghasilkan jaring-jaring prisma segitiga. Gambar jaring-jaring prisma segi lima. Dari ruang prisma segi lima, kita lakukan proses pembelahan, akan menghasilkan jaring-jaring prisma segi lima. Selanjutnya, gambar jaring-jaring prisma segi enam. Dari bangun ruang prisma segi 6, kita lakukan proses pembelahan, akan menghasilkan jaring-jaring prisma segi 6. Yang selanjutnya adalah gambar jaring. Baik-baik videonya dijelaskan tentang apa itu tadi. Jaring-jaringnya prisma sama coba sekarang anak-anak ambil satu benda yang dalam satu kelompok itu tadi waktu sudah menyiapkan ada beberapa contoh jaring. Itu apa tidak? Karena kita kan memotong. Sebelum foto, silakan diambil yang limas dulu, yang lancip L limas. Karena apa? Ambil itu aja, sudah. Yang lain sudah ambil, kemudian sudah dalam satu kelompok ada ya. Nah, tapi betulkah jika dikatakan limas itu ketika satu begini, ketika diiris apa diiris ya, digunting, nah, kita buka masing-masing persisinya. Nah, nanti itu ketika kamu buka akan membentuk namanya jaring-jaring, ya kan? Nah, untuk lebih memahami itu, anak-anak bisa mengidentifikasi bersama satu kelompok. Ya, kita akan bahas lagi. Silakan dibahas per kelompok. Bagaimana jaring-jaringnya limas sama jaring-jaringnya prisma. Aku sudah menyiapkan di situ ada beberapa bangun prisma, kemudian juga ada limas. Nah, nanti hasil kerjanya anak-anak tuangkan, tulis gambar jaring-jaringnya, kemudian tuliskan model-model jaring-jaring yang lainnya di dalam lembar kerja siswa ini nanti. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak sepakati kita mau membuat proyek, membuat gabungan dari bangun limas sama prisma. Ya, prismanya apa Pak bentuknya? Terserah kamu yang buat gabungannya dari benda-benda yang ada di kita persiapkan di meja kalian itu. Nanti digabungkan, berarti kalau digabungkan itu diapa ya? Bisa ditempelkan jadi satu, dua bangun jadi satu. Atau tiga bangun kamu jadikan satu, boleh ya, minimal dua bangun. Oke, ada yang tanyakan? Nah, tapi sebelumnya jangan lama-lama, ayo kita sepakati dulu waktunya. Nah, sebelum itu anak-anak sudah bawa gunting, ya, bawa led atau solasi, kemudian bawa penggaris, ya, pensil alat tulis sudah siap semuanya. Nah, kalau sudah siap, yuk kita membuat satu buah proyek, yaitu membuat proyek gabungan dari bangun ruang dan mencari apa tadi?
jaring-jaringnya dulu. Yang pertama kita tentukan jaring-jaring bangun prisma sama limas, kemudian membuat apa tadi gabungan bangun. Kita sepakati 30 menit saja, insya Allah cukup. Sambil nanti kalau ada yang tidak mengerti tanya ke Pak. Ya, dia. Ya, ini. Kemudian silakan yang depan balik kursinya menghadap ke belakang, kerja kelompoknya. Yuk. Ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kalian buka lembar kerja yang pertama dulu. Ayo, lanjut. Sudah? Lihat LKPD yang pertama. Yang pertama dulu. LKPD yang pertama sudah? Ayo dibuka LKPD yang pertama. Yang lembar pertama. Coba dibaca itu kegiatannya apa? Menggambar jaring-jaring. Silakan gambar 2 buah jaring-jaring. 1 limas, 1 prisma di situ. Kalau tidak cukup, aku kasih kertas lain. Sudah, LKPD 1 silakan dibuka. Pada LKPD 1-nya, bagian 1, akibat kelompok. Sudah. Nah, sekarang kamu bisa menggambarkan di situ 1, 2 jaring-jaring limas dan 1 buah jaring-jaring prisma. Modelnya apa? Kosrat. Itu 5 menit cukup. Ya. Silakan. Yuk, kalau ada yang tidak ngerti tanya. Ukurannya tidak satu ini, ya terkecil sedikit. Kayak caranya untuk apa? Ya, ya, itu ya. Ini, jangan lupa digambar jaring-jaring masing-masing satu-satu. Ya. Ya, ini digambar. Kalau ini kan jari-jari kan sudah menemukan jari-jarinya ini kan. Sekarang kamu gambar di sini. Tidak usah sama, diperkecil sedikit. Ya. Nah, sekarang masuk ke kelompok apa ini? Kubus. Kubus ini kubus. Kotak-kotak. Ya, sekarang ya. Kalau mana cukup di situ, kamu boleh di lembar yang kosong ini kamu pakai untuk gambar. Ya, beda apa? Saya tanyakan, bilang. Jaring apa itu? Kalau ini nanti kamu membuat jaring terima sendirinya segini-gini di atas. Ini cukup. Ini udah ya. Ayo dilihat itunya. Lihatin. Kalau nggak muat sini aja nama. Ya. 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 Itu ya diukur dulu. Ya. Tempelkan di situ kan jadi sudah boleh kan? Ini namanya kan daun gabungan. Oh kamu pakai itu, ini masuk. Jadi tempelkan di situ jadikan satu. Modelnya kayak apa? Ya, ini kan juga termasuk bangun rumah prisma kan? Tadi yang agak kecil dia nggak terlalu besar mungkin. Kalau bawa, kalau nggak bawa juga apa? Nah, itu ya sesuaikan.
Oh misalnya ini kan sudah Prisma. Kamu gabungkan, kamu tahu di atasnya ini ya, ya sudah termasuk kamu gabungan. Itu ide aku. Kamu bisa itu cari ide yang lainnya, bebas, ya kan? Itu jadi boleh itu langsung di lem, gantikan satu, kemudian kamu gabung jadi bangun apa boleh. Karena ukurnya itu ada yang tempel ya, misalnya 2 cm, ya kesininya 2 cm, 2 cm titik, ya mana? Oh kesini 2 cm titik, jadi udah di sini ditarik, gitu. Terus kalau mau ke sini misalnya ini kan tadi 2 cm, ini 2 cm dari sini. Kamu mau buat segitiga di mana? Misalnya di sini, di sini. Di mana titiknya? Di mana titiknya? Ya, kamu nanti. Apa? Jaring-jaringnya. Jaring-jaring ini masih berapa itu? Segiga. Kalau 2 ukurannya berapa? Kamu dipencet di sini. Oke, misalnya begini, kamu tempelkan jadi satu begini, ya boleh. Iya dong. Oh ini apa sih? Bangun apa ini Prisma? Atau pakai yang itu? Oke. Jadi sudah silakan buat kreasi ya. Terserah anak-anak maunya seperti apa. Oh nanti Wici pakai tangan, hati-hati ya guntingnya. Tajam loh ya. Oke. Misalnya itu, oh yang pertama Prisma segi 4. Oh ada limasnya. Samakan seperti itu. Ya, proyeknya yang kedua kamu gambar aja terus. Tapi selain ini gambar ya harus dilem juga. Ya, sudah? Oke. Jangan lupa nanti tulis langkah-langkah alatnya apa yang dibutuhkan, langkahnya bagaimana, gitu ya. Nah, yang di belakang, di halaman 3. Itu. Istana apa? Ini dari bangun apa saja? Mana prismanya? Limasnya 2 itu ya. Prismanya banyak ya. Siap. Namanya apa? Namanya Prisma sendiri. Ini namanya apa? Kamu istana. Nanti presentasikan namanya Istana Prisma. Bangun dari berapa bangun gitu ya? Monas. Oke. Boleh. Dari berapa bangun? Berapa bangun yang kamu pakai? Oke, siap ya. Nanti setelah ini presentasikan kamu buat apa, namanya apa, terdiri dari bangun apa saja, gitu ya. Oke, siap, lanjutkan. Ya, ini terbuat dari berapa bangun? Berapa bangun yang kamu susun? 1, 2, berapa? Ada limasnya, ada prismanya. Nanti presentasikan, jelaskan namanya apa, bangunnya apa saja yang kamu buat, namanya apa, bangunnya apa saja yang kamu susun, ya. Oke, sip. Sudah selesai. Ya, tinggal apa ini? Tinggal nambah apa ini? Mau buat apa ini? Apa namanya kira-kira? Oh, tahu. Tadi ada membuat menara, membuat istana Hill. Terus ini ada menara dari Malaysia kan? Dari mana ini menaranya kamu? Dari Asia juga. Iya. Jangan lupa nanti disusun dari berapa bangun? Mana Prisma, mana Limas, tahu ya?
nanti dipresentasikan, tunjukkan ke teman, ya, gak malu. Oke, siap? Lanjutkan. Habis, silahkan kembalikan kursinya menghadap ke depan semua. Karena kita akan presentasi dari hasil masing-masing kelompok. Ya, satu presentasinya tidak lama, 2 menit atau 1 menit selesai. Sudah, silakan. Jangan lupa nanti kita bersihkan dulu sama-samanya masuk lagi sama-sama. Setelah selesai, ya. Ya, dalam presentasi ini nanti Agung nilai 1 keberanian dalam presentasi. Yang kedua suaranya keras kak. Yang ketiga isinya. Isi artinya kamu menjelaskan itu sesuai dengan apa yang materi hari ini menggabungkan bangun. Nah, kemudian yang ketiga adalah rasa percaya diri dan kekompakan serta hasilnya ditunjukkan. Ya, nanti apa? Sudah? Ada yang ditanyakan untuk presentasi? Siapa yang mau presentasi duluan? Boleh angkat tangan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok mana? Oke, kelompoknya Isa. Kelompok apa namanya? Fokus. Silakan maju. Semuanya saja. Terus di bawah sekalian hasil kerjanya. Yuk beri tepuk tangan untuk kelompok. Yuk mulai. Yang lain siapkan pertanyaan. Yuk, ya, perkenalkan dong. Keras suaranya. Waalaikumsalam. Yang kedua, tangan yang keras. Hasilnya. Yuk. Membuat menara Petronas. Sudah? Ada yang tanyakan? Silakan. Membuat apa kelompoknya Aisyah ini, kelompok kubus? Tunjukkan ke temanmu. Dia menyusun beberapa prisma ya. Buat katanya membuat menara Petronas. Kamu tahu menara Petronas? Menara itu ada di negara Malaysia, oleh. Menaranya tuh tinggi sekali, gabung. Menaranya kembar. Nah, ini ibaratnya meskipun mungkin mereka berempat mau pergi ke sana, ya. Oke, semoga bisa ke sana. Terima kasih. Aplaus yang meriah untuk kelompok. Kelompok selanjutnya bisa kelompoknya siapa ya? Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini aja. Ayo. Apa? Ayo. Kelompoknya kelompok apa ini sini? Balok ya. Oh, tabung. Ayo. Buat nafas 1. Yang presentasi yang laki-laki biar terdengar suaranya. Hebat. Apa sih tahu ya wes saya di. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Anggotanya nama anggota Evan menganalisis meski menyusun jihad menggambar dan menggambar. membuat apa? Bukan, mana hasilnya? Nah, ya lanjut.
Limas, limas bukan. Langkah pertama, gunting, lem, Risma dan Dimas. Langkah Sudah, Bapak tunjukkan ini menara Monasnya tadi dari luar negeri sekarang ke Indonesia sendiri ya. Tersusun dari berapa bangun Prisma? Bangun Prisma? Prisma berapa? Prisma segi empatnya berapa ini? Dua. Yang bawah itu apa? Ya sama, ada 3 ya. Ya, Prisma segitiganya ada 1. Kemudian limasnya itu limas segi berapa? Segi 4 dan segi 5 ya. Oke, terima kasih. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Satu lagi. Kelompoknya siapa? Oh ya, Akila. Ayo Kim. Jatuh. Yuk, rekaman sedikit, rekaman sedikit. Ayo sudah. Ya, enggak ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok balok terus Nama anggota karena suaranya gitu. Lagi. Ayo terus yang kedua, LK kedua. Langsung ke LK kedua, hasilnya apa? Buat apa? Apartemen dari Prisma dan Dimas. Oke. Yang keras suaranya. Ya, langkah kerjanya bagaimana? Pakai double dip ya? Pakai lem nggak bisa? Untuk kelompok lain ada yang nanyakan? Ada berapa limas yang kamu pakai? Limas 2. Prismanya? Ada apa 5? Mana? Prismanya mana? 4 ini ada 2. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah cukup. Yang lain? Ada? Oke, terima kasih. Boleh duduk. Terakhir, kelompok yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Prisma segitiga, nama anggota Arsyifah Farah, prestasi alia menganalisis balikan gambar hingga menggabungkan dan mencari. Bahan dan alat penggaris, pensil, penghapus, lem, gunting, gambar, luas, yang terus membakar. Nama Prisma terdiri dari 4 Prisma dan 2 limas. 4 Prisma, 2 Limas. Langkah-langkah siapkan alat seperti gunting dan double dip, menyiapkan bahan-bahan utama yaitu barang-barang bekas yang hanya upaya untuk menggabungkan barang-barang
Apa namanya? Oh, istana apa? Oh, istana Prisma. Dari itu limasnya ada limas segi berapa saja? Limas segi berapa? Segi 5 sama segi Prismanya ada 4 dari background. Ya, udah. Oke, ada yang tanya kan? Tidak ada? Cukup? Boleh kasih applause yang meriah. Ada bangun Prisma dan ada bangun Lima. Kalau Prisma tadi ada beberapa macam, antara lain Prisma yang warna hijau ini apa namanya? Prisma segitiga. Berarti sisinya, bentuk alasnya berbentuk apa? Ini. Nah, sedangkan untuk sisi dekatnya bentuknya, nama limas bergantung pada alasnya. Kalau alasnya bentuknya segi 4 seperti ini segi 4, maka limas ini dinamakan limas segi. Kalau seperti yang atas sendiri sisinya ada 5 bentuknya, maka limas ini dinamakan limas segi dan sebalik. Ya, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk mengukur kemampuanmu. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang Prisma dan limas, termasuk juga jari-jarinya, termasuk juga membedakan Prisma sama. Nah, untuk mengukur kemampuan anak-anak, silakan dikerjakan secara mandiri. Soal evaluasi hari ini yaitu kamu mencari atau membandingkan dari beberapa bangun itu, tuliskan yang kamu amati, yang kamu temukan di kolom ini. Ya, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Nah, setelah ini nanti dikumpulkan, ya, jangan lupa nanti akan kami ambil nilai satu persatu. Ya, nah, anak-anak, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita selesaikan. Kita sudah mendapatkan materi tentang apa tadi? Limas. Anak-anak sudah bisa menggambar jari-jari. Kira-kira kalau kamu mau membuat rumah gitu, bisa nggak ini dimanfaatkan untuk mendesain rumah? Kamu sudah jadi anak-anak hebat, bisa membuat apa namanya, menggabungkan beberapa bangun menjadi beberapa bangun yang menurut kamu, oh ini adalah Monas, ini adalah Petronas, oh ini rumah, oh ini apa dan sebagainya. Ini termasuk kreativitas yang biasa. Semoga nanti ke depan anak-anak bisa menjadi orang sukses, orang nah, bagaimana untuk pembelajaran ini menyenangkan? Buat belajar sambil bermain, sambil membuat proyek. Ya, kemudian anak-anak jangan lupa senantiasa tetap belajar, tetap apa? Membaca buku-buku tugasnya, buku-buku pelajarannya di rumah, karena membaca adalah jendela yuk bangun kir, kenapa kir, sakit dah, jangan lupa itu. Terus jangan lupa ngaji, sholat tetap di karena
ingatlah anak-anak, segala sesuatu itu semuanya datangnya dari Allah. Walaupun kamu mau berusaha sebagaimanapun, tapi kalau tidak iringi dengan doa, niscaya keberhasilanmu pasti akan tentu. Nah, semuanya Allah yang Maha menentukan. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hafalan bersama-sama. Pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai kita lakukan. Jangan lupa sampah-sampah sisa anak-anak menggunting, menempel tadi diambil, masukkan ke tempat sampah sambil anak-anak